Puji Tuhan, Shalom. 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 Gimana kabar saudara-saudara hari ini? Semuanya dalam keadaan baik, amin. Kita percaya kalau kita berada sampai hari ini semua bukan karena kekuatan kita, namun semata-mata semua karena campur tangan, karena kasih Tuhan yang melimpah buat saya dan saudara, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mau sedikit bercerita ya saudara. Jadi saya pribadi 2 mingguan yang lalu sedang mengalami sakit. Saya drop sampai BB tuh sempat turun, yang kalau saudara lihat sebelum hari ini kayak udah kurus gitu ya, udah langsing. Jadi bayangin saya yang sampai kemarin itu 2 minggu yang lalu turun 4-5 kilo 4-5 kilo, karena memang kalau saya sakit itu sangat susah makan. Jadi sangat susah makan, udah hidup sendiri merantau, nggak ada yang ini gitu ya, nggak ada yang bawel-bawelin orang tua. Apalagi kalau merantau, suka nggak mau ngasih tahu keluarga di Manado gitu ya, kalau dalam lagi sakit, nantinya mereka panik gitu kan, bahaya. Nah jadi saya sakit, saya drop sampai BB itu turun sampai 4-5 kilo lah pokoknya. Dan puji Tuhan saya itu tipe yang kalau BB turun cepet banget, kalau mau naik normal itu ya cepet banget. Dan sekarang lagi proses pemulihan, tinggal 2 kilo lagi naik. Puji nama Tuhan. Dan memang banyak juga sih sebenarnya kayak saya banyak rekan-rekan di gereja yang sakit juga, gak jauh-jauh dari radang gitu ya. Dari radang saya kemarin sebelum kena radang yang semingguan ini kena radang, dan 2 minggu sebelumnya itu kena lambung. Saya sebelumnya nggak pernah kena lambung, biasanya paling mah doang, sakit kepala doang. Saya kalau sebenarnya udah kena mah itu paling kenanya di kepala, jadi nggak pernah yang kayak orang-orang lain tuh kalau udah mah sakit di bagian perut gitu ya. Kalau saya di bagian kepala tuh pusing, mual pokoknya itu udah. Terus kalau udah selesai ngomong itu bawaannya tuh kayak lebih enak gitu ya. Nah baru yang 2 minggu yang lalu itu saya bener-bener kayak baru ngerasain yang ternyata sakit lambung itu sesakit itu ya, sangat sesakit itu. Bahkan ada orang yang sampai masuk rumah sakit dan juga ada yang sampai bisa lewat gitu. Ternyata memang sesakit itu, dan puji Tuhan saya bisa kembali lagi pulih. Percaya juga semua karena campur tangan Tuhan ya saudara. Dan ternyata saya pikir cuma karena Jakarta aja. Jadi kalau di Jakarta tuh saya lihat dari saya kantor di lantai 251, tapi sementara kami di lantai 38. Jadi hari-hari tuh pemandangan benar-benar Jakarta tidak lagi secerah dulu gitu ya. Udah abu-abu gitu. Benar-benar polusi. Jadi bahaya ternyata. Maksudnya setelah saya lihat keadaan itu, saya baru memahami bahwa ternyata memang bahaya kalau kita nggak pakai masker. Jadi memang kiri kanan teman-teman itu pada radang semua belakangan ini. Dan saat ini juga masih radang, tapi puji Tuhan kita tetap dalam kasih Kristus ya, amin. Puji nama Tuhan, kita tetap menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Saudara, saya pada saat sore hari ini mendapatkan tema yaitu percaya gitu ya. Tetap percaya, bukan percaya pada tetangga ya, tapi percaya kepada Tuhan tentunya. Dan tidak berlambatan waktu, mari kita pelajari bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan yang saat sore hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah juga kepadaku. Silakan duduk. Jadi percayalah kepada siapa katanya? Pada Tuhan kita, dan percaya juga kepadaku. Ini siapa Bu? Yesus ya. Yesus. Jadi di sini seperti tema Alkitab atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perikop ini adalah Rumah Bapa. Dan ini adalah pesan-pesan. Ini adalah merupakan pesan-pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, ya saudara. Pada waktu itu mereka sedang berkumpul, para murid-murid Yesus dan murid-muridnya. Ini peristiwa sebelum Yesus itu disalibkan gitu ya. Jadi sebelum dia disalibkan itu, sebelum ada proses Yesus disalibkan, ini adalah awal-awal dimana kayak Yesus ini sedang detik-detik terakhir bersama dengan para murid gitu ya. Jadi di perikop sebelumnya kita melihat di sana kayak ada Yesus memperingatkan Yudas gitu ya.
Jadi Yesus kayak ngasih clue bahwa teman-teman di antara kalian akan ada seseorang yang akan menyerahkan aku. Tapi pada waktu itu murid-muridnya masih belum ngeh Yesus guru kita ini sedang berbicara mengenai apa gitu ya. Mereka, padahal Yesus udah kasih clue yang sangat jelas banget gitu ya. Yesus udah bilang, kepada siapa orang yang setelah aku mencelupkan roti ini kuberikan kepadanya, dialah orang yang akan menyerahkan aku. Setelah itu Yesus menyerahkan roti itu kepada orang yang di sampingnya, Yudas. Tapi murid-murid masih belum percaya bahwa pada saat itu Yesus sedang berbicara tentang yang itu tadi Yesus bilang, ada seorang yang akan menyerahkan nyawanya, katanya, menyerahkan dirinya. Di dalam perikop yang sebelumnya ya, Yesus memperingatkan Yudas. Baru sebelum ada perikop rumah Bapa, ada juga perintah baru, perintah Yesus kepada para kepada para murid-muridnya untuk tetap terus mereka hidup mempermuliakan Tuhan, hidup saling mengasihi, memperhatikan yang lain gitu ya. Dan selanjutnya ada juga Yesus memperingatkan Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus, katanya ya, sebelum Yesus disalibkan. Dan seperti yang kita bacakan barusan, itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu Rumah Bapa. Yesus bilang begini, janganlah gelisah hatimu. Itu ditujukan kepada siapa saudara? Kepada para murid. Karena jelas pada waktu itu, para murid itu sebenarnya mereka itu sedang ada dalam masa-masa yang dimana mereka sedang gelisah. Yesus tahu isi hati mereka. Kita tahu pribadi, Yesus mengerti setiap pribadi lepas pribadi kita ya. Dan waktu itu terang-terangan Yesus bilang kepada para murid, janganlah gelisah hatimu. Kata Yesus ya, percayalah kepada Bapa, pada Allah ya. Percayalah juga kepada Ku. Jadi maksud Yesus adalah percayalah kepada Dia yang telah mengutus aku, ya. Percayalah kepada Dia yang telah mengutus aku. Percayalah juga kepada yang diutus itu, yaitu aku sendiri, ya. Maksudnya Yesus adalah kalau kalian percaya kepada Dia yang telah mengutus aku untuk datang ke dunia ini untuk membawa penebusan bagi setiap umat manusia, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka engkau yang sedang mengalami ketakutan, engkau yang sedang mengalami sesuatu yang mungkin menggelisahkan hatimu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yesus bilang begini, ayat selanjutnya, ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya apa saudara? Persiapkanlah hatimu. Ada waktu-waktu tertentu di mana umat-umat Tuhan, Yesus sudah menyadari itu dan Dia sedang ingin menyampaikan itu kepada para murid. Akan ada waktu di mana orang-orang akan mulai meninggalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, ya. Jadi Yesus sang Maha Tahu, Dia udah memperingatkan kepada para murid gitu ya. Sampai Yesus harus bilang dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, katanya, untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Jadi itu berbicara tentang apa saudara? Bahwa Yesus sedang memberitahu kepada para murid bahwa aku akan pergi, tapi ada satu waktu di mana aku akan datang kembali. Ini berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua ya. Sampai hari ini kita sedang menanti-nantikan itu ya. Sedang menanti-nantikan. Kalau berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang pada kali yang kedua, siapkah kita saudara? Kalau mau ditanya kayaknya belum siap ya. Jangan dulu lah Tuhan, tundalah dulu. Masih banyak dosa nih aku ini. Ya nggak saudara? Kalau bisa kita mau tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau Anda seumpamanya bisa kayak waktu itu Abraham gitu ya. Waktu Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memusnahkan itu kota Sodom dan Gomora. Ada Abraham tawar-menawar dengan Tuhannya. Tuhan, kalau seumpamanya di sana ada sekian orang percaya, gimana nih Tuhan? Tuhan mikir-mikir lagi. Oke, kalau ada segitu, nggak jadi. Terus dipikir lagi sama si Abraham, tapi kayaknya nggak juga. Tuhan, kalau seumpamanya dikurangin lagi, kalau seumpamanya ada sekian, gimana Tuhan? Tawar-menawar. Andai seumpamanya kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan tentang hari kedatangan Tuhan gitu ya saudara. Nah, karena kita tidak bisa tawar-menawar, maka hiduplah di zaman yang penuh dengan kasih karunia ini dengan hidup dalam kekudusan. Amin. Nggak bisa kita akan kompromi dengan Tuhan. Kadang-kadang tuh saya ya, kalau seumpamanya mengingat tentang peristiwa Ayub gitu ya saudara, dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa suatu waktu iblis ya sedang berpatroli sampai Tuhan nih,
awar-menawar dengan Tuhan, lihat tuh anakmu Ayu, maksudnya bisa bernegosiasi dengan Tuhan gitu ya. Memang kalau di zaman kita ini ya kita terbatas dengan Tuhan. Maksudnya kalau mau bilang di dalam kita kayak Daud bisa berdiskusi dengan Tuhan gitu ya, Daniel dan lain-lain, mereka bisa punya hubungan yang seintim itu, sedekat itu Abraham dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan melalui Elia ya saudara. Elia bilang begini, bahwa kita ini sama-sama manusia. Jadi sebenarnya kita bisa minta apa aja sama Tuhan. Satu waktu Elia pernah Elia ya lupa saya pernah bilang berdoa kepada Tuhan untuk tahan hujan jangan turun. Ingat nggak tentang peristiwa itu? Tahan hujan Tuhan, jangan turunkan hujan. Jangan turunkan hujan, dan itu terjadi saudara. Di dalam Ibrani pun diingatkan kembali. Jadi menurut Elia adalah kita sama-sama manusia yang kita meminta sesuatu kepada Tuhan tentu melakukan itu. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari gitu ya saudara, kadang-kadang tuh kita lupa bahwa kita tuh punya hak bebas untuk minta sama Tuhan kita, gitu ya. Kita punya punya privilege sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya kehendak bebas. Tuhan tuh gak pernah membatasi kita untuk datang mendekat sama Tuhan. Bebas kok kita datang sama Tuhan, meminta apa aja firman Tuhan bilang Tuhan kasih kok. Benar gak saudara ya? Tuhan bilang minta maka akan diberikan. Waktu kita bilang Tuhan berikan aku hati yang mengampuni. Karena mengampuni itu bukan hal yang mudah loh saudara. Melepaskan pengampunan saya udah rasa gitu ya. Ternyata bukan hal yang mudah untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah sebegitunya nyakitin kita ya. Ternyata gak mudah. Maka kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Waktu kita bilang Tuhan beri aku hati yang mengampuni, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Nah saudara, kita kembali lagi dalam firman Tuhan. Dibilang Tuhan mengingatkan kepada para murid, dan demikian juga ayat ini datang kepada saya dan saudara pada saat sore hari ini ya. Dibilang janganlah gelisah hatimu. Kenapa kita diajarkan untuk tidak gelisah? Saya ini termasuk orang yang panikan. Aduh, kalau udah panik tuh ciri-cirinya saya kalau udah panik keringat dingin, udah nggak bisa mikir udah nggak bisa mikir jernih pokoknya. Kayak saya dulu kalau seumpamanya dulu ya 2010-an lah, kalau udah dapat jadwal khotbah di sekolah kita gitu ya, udah dingin semua kayak udah mau beku aja gitu. Padahal dijadwalkan 15 menit doang sih, tapi bagi saya itu kayak 5 jam saya harus berdiri. Saya dulu ya waktu saya mau khotbah gitu ya, 15 menit saya harus memaksimalkan 15 menit ini. Kayaknya lama banget di Tuhan. Saya lihat jam, saya merasa saya udah menyampaikan banyak hal gitu ya, poin-poin udah saya sampaikan, semua yang saya persiapkan udah saya sampaikan, tapi saya lihat kok kayak jamnya nggak bergerak gitu ya, kayak merasa waktu panjang banget. Saya udah keringat dingin lah pokoknya. Dan saya ini teman-teman kalau semuanya dalam berbagai hal, saya menyadari saya termasuk orang yang panikan. Orang kalau udah panikan dia gelisahan kan. Ada rasa takut gitu loh, yang sebenarnya itu nggak seperti yang kita pikirkan gitu ya. Makanya saya juga menyadari bahwa saya punya panic attack dulu ya. Jadi kalau udah panic attack itu kalau udah datang tuh dia bisa tiba-tiba waktu saya masih di kampus tiba-tiba nggak tahu kenapa jantung udah berdebar kencang banget, terus udah keringat dingin, nggak tahu kenapa ini. Ternyata di alam bawah sadar itu tanpa kita sadari, setelah saya pelajari ya, saya share dengan ibu gembala yang dulu. Dibilang kalau ibu gembala saya dulu juga punya panic attack gitu ya, dan dia bisa ngerasain apa yang saya rasain. Jadi tanpa kita sadar kita punya persoalan gitu ya, itu kita kebawa sampai ke alam sadar kita, yang dimana itu ternyata bisa tiba-tiba datang gitu ya, kayak jantung duduk lemes seluruh badan, pokoknya ada yang bisa, saya dulu bisa sampai sesak napas, bisa sampai gitu tiba-tiba gitu ya. Nah semalam hari ini firman Tuhan juga mengingatkan saudara. Jadi kayak panik attack gitu ya, itu adalah ciri-ciri orang yang suka gelisah tiba-tiba yang tanpa sadar, kadang-kadang tanpa kita sadari. Firman Tuhan bilang begini, janganlah gelisah hatimu katanya, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Bapa, dan percayalah kepadaku, artinya kepada Yesus yang telah diutus Tuhan. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, kita tuh sebenarnya kita nggak pengen gelisah ya nggak sih? Tapi ada satu situasi, kondisi di mana kita tuh suka berpikiran berlebihan. Pada akhirnya kita menjadi gelisah, rasa takut, kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi, belum menghampiri kita, gitu ya. Tapi sudah menguasai hati dan pikiran kita. Nah, Tuhan melarang kita untuk ada di situasi yang seperti demikian. Makanya Tuhan berkali-kali dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, kalau saudara mau mungkin
terlalu sulit ya. Kalau semuanya mau cari di dalam kita, bisa Google ayat firman Tuhan tentang jangan takut, jangan gelisah, akan nongol semuanya. Ayat firman Tuhan yang Tuhan mengatakan bahwa jangan takut sebabnya aku Tuhanmu, gitu. Jangan gelisah, jangan takut, jangan tawar hati, dan lain-lain. Nih banyak banget saudara yang firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang jangan takut. Karena gini, kalau ternyata yang saya alami pribadi lah ya, kalau semuanya kita udah gelisah, kalau semuanya kita udah takut, ternyata itu yang firman Tuhan bilang. Ada firman Tuhan bilang begini, iman sebesar biji sesawi, ya nggak? Iman sebesar biji sesawi dapat pindahkan gunung. Sebesar biji sesawi, pernah nggak lihat biji sesawi? Saya pernah datang ke Museum Alkitab gitu ya. Terus ternyata biji sesawi belum Israel sih saudara, tapi harapan saya pengen ke Israel langsung ya. Dan saya diberi kesempatan Tuhan, beri kesempatan untuk melihat biji sesawi itu sebesar apa. Ternyata itu kayak pulpen ya. Kita kasih titik pulpen di kertas, kita titik pulpen gitu, segede itu biji sesawi. Firman Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi dapat apa katanya? Memindahkan gunung. Tapi ternyata, makanya Tuhan larang banget untuk kita tuh ada gelisah, ada khawatir, ada tawar hati, ada ketakutan. Karena apa? Kalau hal-hal itu sudah menguasai hati kita nggak bakalan sampai ke iman yang sebesar biji sesawi. Ya, nggak bakalan sampai kita ke sana. Karena firman Tuhan nggak bilang iman sebesar bola goni, iman sebesar bola pingpong, nggak ada. Atau iman sebesar apa ya? Sebesar biji apa? Biji mangga, kan lumayan besar ya, panjangnya lumayan besar. Tuhan nggak bilang iman sebesar ini, gitu ya, dapat memindahkan gunung. Enggak. Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi aja. Kalau kamu punya kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, setitik pulpen aja, sebesar biji sesawi aja, maka apa yang artinya yang dibilang bahwa kamu akan dapat memindahkan gunung, artinya apa saudara? Apa yang kamu percayai maka itu akan terjadi. Amin ya. Iman kita, kalau semuanya kita punya iman sebesar biji sesawi aja, pasti apa yang kita harapkan kepada Tuhan, apa yang kita doakan, kita akan terima. Apa yang kita pergumulkan selama ini, mungkin tanpa kita sadar tuh pergumulan kita sampai bikin kita kayak babak belur, gitu ya, sampai bikin kita KO, sampai bikin kita senyerah itu sama Tuhan. Bahkan kan terkadang seperti yang saya share beberapa sering ya saudara, bahwa ada orang-orang tuh yang sampai segitunya nggak punya pengharapan lagi sama Tuhan, kayak hilang percaya itu sama Tuhan. Karena apa? Persoalan yang dihadapi terlalu besar. Ya, contohnya ada orang yang sampai pinjol. Nah sekarang tuh bahaya banget dengan orang-orang yang sedang terlilit hutang pinjol gitu ya. Makanya saya pribadi dari dahulu kala ya, sejak mengenal yang namanya ada tawaran-tawaran pinjol, saya pribadi paling takut. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita sudah terikat dengan pinjol gitu ya, tadinya cuma pinjam sedikit, akhirnya mulai berani untuk pinjam banyak. Akhirnya setelah banyak kita nggak bisa lagi lunasin, dikejar-kejar orang dan lain-lain. Saya ngeliat itu kepada teman saya. Dia sudah terikat dengan pinjaman online, pada akhirnya dia udah nggak bisa bayar. Akhirnya hidupnya tidak tentram. Hidupnya sangat tidak tentram. Kayak gelisah di mana-mana. Karena apa? Sudah menciptakan kebutuhan baru sendiri gitu loh. Ya, dan Tuhan sebenarnya tidak mengizinkan itu ya saudara. Jadi itulah dia yang tadi saya bilang bahwa kalau seumpamanya kita sudah kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita hidup tidak dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, maka kita akan melihat janji-janji firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin? Setuju ya? Kita akan melihat pemulihan Tuhan kerjakan bagi kita. Banyak orang yang patah hati, kecewa iring Tuhan karena apa? Karena nggak punya iman sebesar biji sesawi aja, nggak punya. Rasa ketakutan, khawatir, kecemasan besar banget menguasai hatinya, ya, sangat besar, sehingga dia tidak bisa menjalani hidupnya dengan iman. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa milikilah iman sebesar biji sesawi. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, patutlah bagi kita untuk hidup dalam tuntunan Tuhan, patutlah bagi kita untuk hidup dalam percaya yang sesungguh itu sama Tuhan. Wah, kalau mau berbicara tentang penyertaan Tuhan, saya bisa saya bisa dengan pede percaya diri. Saya mau sampaikan kepada saudara, selama 2010 saya pergi sekolah kita 2010 ya. Dari 2010 saya sudah bilang sama Tuhan bahwa saya akan mengabdikan diri saya kepada Tuhan. Dan saudara, saya sampai hari ini saya ada dalam ladangnya Tuhan gitu ya.
Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya pengen cerita, saya baru kerja tuh ya, baru bukan nyoba kerja, tapi saya kemarin bulan Juli kemarin, sejak 2010 saya udah bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ini hidup saya mau mengabdikan diri saya kepada Tuhan, saya nggak mau kerja, saya mau kerja di ladang Tuhan. Padahal kalau mau diceritain ya saudara, saya tuh memutuskan pergi sekolah Alkitab itu sebelumnya, saya sebenarnya udah mau naik jabatan 2010, saya ingat banget 2010 saya mau naik jabatan jadi asisten manajer, walaupun belum manajer ya, tapi maksudnya jadi asisten manajer, dan itu fixnya itu di minggu depan, minggu yang akan datang. Jadi kayak saya udah ini yang baru, sudah status yang baru asisten manajer gitu ya. Dan saat itu saya adalah saat saya bergumul, saya sedang bergumul dengan Tuhan. Kayaknya saya udah gak tenang nih kerja Tuhan. Akhirnya 2010 itu saya memutuskan untuk pergi sekolah kita. Padahal minggu depannya dari yang dijanjikan habis meeting itu ya, minggu depan saya udah status baru asisten manajer. Waktu itu mungkin bagi teman-teman itu merupakan suatu kebanggaan, tapi bagi saya enggak, Tuhan, enggak, saya mau pergi sekolah kita. Pergilah singkat ceritanya saya, saudara, ke sekolah kita, dan waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen melayani Tuhan full time. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kerja, kalau saya kerja di ladang Tuhan gitu ya. Saya, itu nazar saya. Dan sampai pada akhirnya saya benar-benar, saudara, saya hidup dalam gemblengan Tuhan. Dari 2010 saya diutus ke Bangka Belitung, saya pelayanan di Bangka Belitung. Akhirnya dari 2012 saya datang ke Jakarta, pelayanan saya. Habis itu saya lanjut lagi masuk tingkat 2. Habis itu saya lanjut lagi ambil teologi. Dan benar-benar kalau mau bilang, saya hidup dengan kemurahan Tuhan tanpa bekerja, tanpa ada uang kiriman dari orang tua. Malu saya, mau saya minta uang kiriman dari orang tua, karena saya tahu saya sudah mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Sepercaya itu saya sama Tuhan. Ya, kalau mau dibilang saya ini adalah anak tertua, ya. Tapi waktu itu saya minta izin pamit sama orang tua saya dengan penuh tangisan keluarga. Mereka melepaskan saya karena mereka tahu saya ada di ladang Tuhan. Mereka tahu anak mereka ada di jalan yang benar, gitu ya, menyerahkan diri mengabdi buat Tuhan. Dan bayangin saya sampai dari saya di Jakarta, pelayanan saya bareng Novel ya di Rawamangun sampai 2018. Dan dari 2018 saya udah gak tinggal di gereja, sudah tidak terikat dengan gereja. Kalau di gereja kan ada uang jajan dari gembala ya, buat sebulan nih kita. Kalau mau dibilang nggak perlu pikirin caranya mau makan bagaimana lah, caranya mau ini gimana, karena semuanya di pastori gitu. Nah itulah hidupnya seorang hamba Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Semua yang kita, saudara, bahkan mohon maaf mau ngomongnya, di waktu saya pelayanan di Bangka Belitung, maksudnya Tuhan tuh seperhatian itu, bahkan sampai ke pakaian dalam gitu ya. Jemaat tiba-tiba bawa nih buat hamba Tuhan, bawa hal-hal yang tidak kita pikirin gitu loh. Maksudnya dibawa baju dan lain-lain buat ngasih buat hamba Tuhan. Ya seperti itulah caranya Tuhan menyatakan perlindungannya, menyatakan hal-hal yang luar biasa bagi setiap orang-orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya sampai tahun berapa nih? 2023 ya, saya tidak bekerja. Sampai 2023 saya tidak bekerja. Benar-benar dari 2018 tidak di pastori, berapa? 5 tahunan ya? 5 tahunan saya tinggal keluar dari pastori dengan tidak terikat lagi dengan ini pelayanan di gereja, maksudnya sebagai pengerja gitu ya. Saya hidup dalam penyertaan Tuhan pokoknya. Tiba-tiba ada dipercayakan pelayanan di mana, dan itu yang saya lihat penyertaan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu teman saya bilang gini, dia tahu saya sudah komit saya nggak kerja. Dia bilang ke teman saya begini, Non mau nggak coba ambil pekerjaan jadi bilang ambil kerja kayak aku, jadi cuma balas-balas chat katanya ya, cuma balas-balas chat customer, cuma dari rumah nggak perlu ke kantor, ada sih ke kantor paling 2 minggu sekali gitu loh, kayak kita cuma sehari doang di kantor, terus pokoknya nggak akan mengganggu pelayanan lah. Terus aku pikir-pikir kurang tertarik sih buat kerja, bener-bener sama sekali nggak ada ini, karena saya selama hidup di dalam pelayanan saya sangat dicukupkan. Saya bener-bener kayak Tuhan tidak pernah membiarkan, ada aja berkat Tuhan gitu ya, itulah hamba Tuhan. Dan tiba-tiba dia bilang apa, doa aja dulu, sama-sama rekan pelayan, doa aja dulu. Akhirnya saya pribadi kayak nggak kayak orang yang sedang mau mencari pekerjaan terus kayak Tuhan tolong dong buka
terbuka hati, ini HRD dan lain-lain, saya pengen banget kan. Saya kayak cuma ngomong gini sama Tuhan. Karena teman bilang kalau semuanya oke, doa dulu, oke, kirim CV katanya. Terus saya juga bingung, mau kirim CV apa? Gak punya pengalaman kerja yang banyak gitu ya. Terus saya berdoa dulu, saya bilang gini, Tuhan, Tuhan tahu isi hatiku. Sampai kapanpun jiwa ini ada di ladang Tuhan. Sampai kapanpun saya punya kerinduan untuk buka pelayanan sendiri di pelosok desa mau di mana. Saya nggak pernah punya rencana di kota, malah saya pengen ke pedalaman gitu ya. Dari 2010 saya memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sampai kapanpun hati ini tetap melayani Tuhan. Akhirnya saya bilang, oke, berdoa dulu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahu isi hati saya. Saya nggak pernah ini dengan uang dan atau apapun, saya nggak pernah pengen terikat dengan itu. Tapi untuk pekerjaan ini kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan berkenan, Tuhan buka jalan. Saya nggak punya background sekolah jurusan ekonomi dan lain-lain, atau sekretaris atau akuntansi dan lain-lain kan. Kalau mau ini ke kantoran dan lain-lain, tapi Tuhan buka jalan. Kalau memang ini cara Tuhan dan ini maksudnya Tuhan akan buka jalan dan permudah. Tapi saya pun nggak kayak pengen banget Tuhan lumayan loh dan lain-lain, enggak. Nah akhirnya singkat ceritanya saya masukin CV dan ternyata ada miskom lah dari pihak kantor ya. Ternyata saya yang tadinya tahunya saya WFH, work from home doang, nggak ke kantor, nggak taunya saya dari pihak kantor salah informasi dari teman saya. Teman saya bilang, Pak, rekan saya bisa kok yang ke kantor. Maksudnya dia itu yang bisa datang ke kantor yang sebelum 2 minggu sekali, tapi kantor ternyata nangkepnya bisa full WFO gitu ya. Jadi singkat cerita saya udah ke kantor dan diceritakan kalau saya itu ternyata WFO. Akhirnya saya dengan kebingungan, saya bilang, Pak, ternyata saya kayaknya salah paham nih. Saya pikir saya WFH. Oh enggak Mbak Indah, kemarin sudah tanda tangan dan saya sudah tanda tangan kontrak. Karena waktu itu pesan yang dikirimkan email ya pakai bahasa Inggris semua, malas banget karena panjang banget dan saya udah malas baca karena saya pikir work from home kok, saya langsung scroll tanda tangan. Ternyata saya menandatangani tanda tangan kontrak WFO gitu ya. WFO gitu loh saudara. Jadi waktu itu setelah saya dengar kabar itu, saya pulang dan sama Tuhan, saya nggak pernah bermimpi saya kerja kantoran gitu ya. Saya nggak pernah bermimpi untuk ada di posisi yang seperti ini. Tapi kalau memang pun ini dari Tuhan, Tuhan mengiyakan apa yang aku doakan kemarin. Tuhan yang buka jalan dan nggak sampai kapan ada di sini. Yang pastinya ini nggak selamanya tempat saya ada di situ. Jadi kayak cuma sekedar iseng-iseng gitu, ngerti nggak sih teman-teman? Jadi saya udah jalanin dan puji Tuhan, benar-benar Tuhan buka jalan, diluruskan jalan saya sampai saya menerima lebih dari apa yang seharusnya saya terima gitu loh, saudara. Dan saya melihat penyertaan Tuhan. Dan intinya dari situ adalah karena saya percaya apa yang Tuhan percayakan kepada saya tanpa ada rasa ketakutan. Kalau udah ketakutan, saya bilang, Tuhan, musuh saya adalah Excel. Musuh saya adalah Excel. Kalau mau kasih Word, kasih sama saya. Tapi kalau Excel kayaknya males banget gitu loh. Dan itu pada akhirnya menjadi kerjaan saya hari-hari gitu ya. Dan ternyata tidak ada yang sulit seperti yang saya pikirkan gitu. Dan itulah kerjaan saya hari-hari. Dan puji nama Tuhan, tidak ada pekerjaan ini sama sekali tidak mengganggu saya pribadi dalam pelayanan, puji nama Tuhan ya. Dan itulah saudara yang perlu kita ketahui dalam pengiringan kita akan Tuhan, bahwa hal-hal yang kita percaya, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya sesuatu yang mungkin menggelisahkan hati, ternyata kalau mengikuti firman Tuhan, Tuhan sangat melarang. Karena efeknya adalah apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sumpahnya kita udah gelisah gitu ya, kalau sumpahnya kita udah ketakutan, kalau sumpahnya kita udah cemas, ternyata kita nggak bisa sampai ke tahap punya iman sebesar biji sawi aja, nggak bisa sampai ke sana, karena udah menguasai setiap hati kita. Makanya baiknya kita hidup di dalam iman yang penuh percaya kepada Tuhan. Jadi percaya aja bahwa apa yang akan kita lakukan ke depan itu akan disertai oleh Tuhan untuk hal-hal yang yang tentunya memuliakan Tuhan ya. Nggak ada yang kalau kita berdoa, Tuhan, aku pengen ini mencuri disertai Tuhan, nggak seperti itu konteksnya ya. Selama kita melakukan hal-hal yang berkenan buat Tuhan, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan menjadi bagian buat saya dan saudara. Nih kita perhatikan, saya bacakan ya. Saya bacakan buat kita semua di dalam Injil, di dalam kitab Mazmur pasal 27 saudara. Kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ini Daud ya, sekalipun dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah
kembali lagi saudara, tidak akan ada hal yang mustahil kalau kita percaya kepada Tuhan. Miliki iman sebesar biji sesawi ya. Gak perlu yang kayak iman seperti Abraham, berani keluar meninggalkan segala harta kekayaannya terus ikut Tuhan gitu ya. Dia percaya tentang apa yang firman Tuhan bilang, anakmu nanti akan seperti bintang di langit. Padahal waktu itu dia tahu istrinya sudah sangat tua, tapi dia percaya kepada apa yang Tuhan perkatakan dalam hidupnya. Gak usah kayak kita punya iman seperti Abraham. Firman Tuhan bilang sebesar biji sesawi aja. Nah, cukup sebesar biji sesawi aja. Jadi hilangkan segala ketakutan dalam hati kita, hilangkan segala kecemasan dalam diri kita. Amin saudara. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat penyertaan Tuhan, melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ayat yang tidak asing saudara, di dalam ini merupakan janji Tuhan. Yesaya di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 ya, sudah menjadi ayat hafalan kayaknya, karena suara minggu juga sepertinya tahu ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, artinya dia tidak akan pernah mati. Ya ternyata saya tuh kalau di Manado saudara tinggal di pinggiran danau Tondano. Kalau pernah dengar danau Tondano ya. Nah, di pinggiran danau itu persis di belakang rumah saya. Jadi kalau ada pohon yang tumbuh kayak contohnya ada orang yang buang biji mangga, karena banyak buang sampah juga ya. Buang biji mangga, biji-biji mangga di belakang di pinggiran danau gitu ya. Itu biji itu akan bertumbuh menjadi pohon mangga. Jadi banyak banget di sana. Jadi apa yang dibuang itu jadi sangat subur. Makanya firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon, katanya apa? Yang ditanam di tepi air, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Coba kalau biji mangga atau biji apalah, buah atau cabai kita buang di atas tanah yang kering lagi musim kemarau nih contohnya, bertumbuh nggak kira-kira? Mati iya, kering iya, mati iya, nggak akan ada bertumbuh. Kering jadi kayak ringan banget, ya. Pokoknya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau seumpamanya katanya firman Tuhan bilang gini, kalau seumpamanya kita kayak pohon yang tumbuh di tepi aliran air, gitu ya, saya udah lihat, benar-benar saya udah lihat saudara, itu benar-benar sangat subur. Karena itu yang firman Tuhan bilang, dia tidak mengalami musim panas, karena akarnya itu turun dan sampai menyentuh air, tanah dan air itu bersentuhan, jadi sangat subur. Nah firman Tuhan bilang begini, diberkatilah katanya orang yang mengandalkan Tuhan, karena sama seperti itu, ya, miring-miring ya. Nah, karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, hari ini kita berdoa Tuhan jawab, kita akan makin percaya, ya nah, saudara, makin lengket kita dengan Tuhan. Terus kita akan makin dibawa Tuhan untuk naik semakin tinggi. Iman kita akan semakin ditambah-tambahkan. Kemarin saya cuma punya iman sebesar biji sesawi tentang pergumulan saya. Oke Tuhan, dan Tuhan sudah jawab. Sekarang saya mau tambahin, iman saya sebesar bola pingpong, gitu ya, akan makin bertambah. Di waktu pergumulan kita jawab Tuhan, maka iman kita akan makin bertambah lagi. Wah Tuhan sebesar apa ya? Sebesar seluas lautan iman kita, sampai pada akhirnya saudara, ada orang-orang yang berani mati bagi Kristus ya. Kayaknya kita semua belum sampai ada di tahap PD sampai di tahap itu ya. Para marturia ya, para rasul-rasul, kalau kita tahu yang mereka sampai sebegitunya mereka memberikan diri mereka untuk Tuhan, mati di ladang Tuhan, gak ada rasa takut. Karena apa? Mereka percaya daging mereka ini pada kenyataannya memang akan binasa gitu ya, tapi mereka percaya dengan jiwa dan roh mereka akan naik menghampiri Tuhan, ya saudara. Nah puji nama Tuhan, biar kita semakin hari semakin punya iman kita kepada Tuhan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Amin saudara. Kita semakin percaya bahwa semua yang akan kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita imani, pasti Tuhan akan nyatakan mujizatnya buat saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Demikian kiranya firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat sore hari ini.